Hello, saya Nordian M dengan NIM 2104045010554 kelas BKD Angkatan tahun 2021. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pendekatan psikoanalisis, 2. Pendekatan Adlerian, dan ketiga pendekatan eksistensial. Pertama, pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Konsep utama dalam psikoanalisis yaitu: pertama, tingkat kepribadian, kesadaran conscious, prasadar preconscious, dan ketidaksadaran unconscious. Kedua, struktur kepribadian, AD, ego, superego. Ketiga, dinamika kepribadian, insting, kecemasan, mekanisme pertahanan melawan ego, dan perkembangan kepribadian. Jadi teori psikoanalisis ini memandang sifat manusia sebagai sesuatu yang dinamis dengan transformasi dan pertukaran energi di dalam kepribadiannya. Selain itu, juga mengacu pada tahap perkembangan psikoseksual dan memperhatikan tentang mekanisme pertahanan ego. Kedua, pendekatan Adlerian. Pendekatan Adlerian adalah sebuah pendekatan dalam layanan konseling yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Teknik yang biasa digunakan untuk mendalami perasaan, pikiran, dan tingkah laku klien yaitu menyatakan kembali, refleksi, ingatan awal, simulasi, dan bermain peran. Tujuan paradoxical, berakting seperti jika menangkap diri sendiri, membuat perubahan, pengaturan tugas dan komitmen. Tahapan teknik-teknik konseling pada pendekatan Adlerian yaitu: pertama, membangun hubungan. Kedua, menyelidiki dinamika individual. Ketiga, mendorong pengertian dan pemahaman diri. Keempat, membantu klien membuat pilihan baru, reorientasi dan reduksi. Tujuan dasar dari pendekatan Adlerian adalah membantu klien mengidentifikasi dan mengubah kepercayaan salah mereka tentang diri, orang lain, dan kehidupan, dan dengan demikian berpartisipasi secara lebih penuh dalam dunia sosial. Klien tidak dipandang sakit secara mental tetapi mengecilkan hati. Ketiga, pendekatan eksistensial. Viktor Frankl adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial dalam psikoterapi. Pendekatan eksistensial humanistik terfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab. Bentuk pelaksanaan konseling dengan pendekatan eksistensial yaitu: pertama, konseling kelompok. Kedua, konseling individu. Tahapan konseling pendekatan eksistensial: penilaian, mengidentifikasi perhatian, mengajarkan proses pencairan, mengidentifikasi perlawanan, pekerjaan terapeutik, pemutusan. Pendekatan eksistensial terdiri atas 3 tahapan yaitu: 1. Fase awal konseling, 2. Fase tengah konseling eksistensial, dan 3. Tahap akhir konseling eksistensial. Teknik konseling pendekatan eksistensial diantaranya adalah: pertama, acceptance, penerimaan. Kedua, respect, rasa hormat. Ketiga, understanding, memahami atau mengerti. Keempat, menenteramkan hati atau memahami. Kelima, memberi dorongan. Keenam, limited questioning, pertanyaan terbatas. Ketujuh, reflection. Pendekatan eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia dan menekankan kesadaran diri sebelum bertindak. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang membutuhkan kekuatan untuk mengembalikan sense of humanness di samping untuk memecahkan masalah-masalah dengan bentuk pelaksanaan konseling kelompok atau konseling individu melalui tahapan dan teknik konseling dengan pendekatan eksistensial. Dan pendekatan ini sama dengan pendekatan-pendekatan lainnya dalam penerapannya. Pendekatan eksistensial humanistik juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.